Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali pada sesi yang kedua dari pelajaran Mempelai Kristus. Dan sesi ini akan saya beri judul Mempelai Dicari. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa yang terkasih, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau telah memilih kami untuk menjadi mempelai Kristus. Bapa, hamba-Mu berdoa, Engkau berbicara kepada setiap mempelaimu secara khusus. Karena ada hal-hal yang tertentu yang Engkau ingin kami mengerti di dalam mempersiapkan diri kami memasuki pesta pernikahan anak domba. Biarlah Tuhan, kami selalu serius dengan urusan pernikahan ini. Dan jadikan mata roh kami terang untuk mengerti apa sesungguhnya yang menjadi panggilan kami ini sebagai mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, singkapkan kebenaran-Mu, berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini dengan jelas dan bisa dimengerti. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya saudara, mari kita lihat apakah yang diperkatakan di dalam firman Allah tentang mempelai yang dicari. Saudara, kita tahu pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, itu membuat Tuhan kehilangan mempelai-mempelainya. Setan telah melarikan mempelai Kristus. Setan telah mendustai, setan telah menipu, dan setan membawa lari mempelai-mempelai Kristus. Nah saudara, tujuan daripada setan membawa lari mempelai Kristus itu adalah untuk menghancurkan para mempelai Kristus ini. Dia membawa mempelai Kristus ini ke dalam dunia untuk berselingkuh dengan dunia, dengan segala apa yang ada di dalamnya. Mencintai seluruh isi yang ada di dalam dunia ini. Uang, popularitas, posisi, perbuatan dosa, kejahatan, perselingkuhan, dengan apa saja saudara. Lalu setan juga membuat kita mempunyai banyak sakit penyakit di dalam tubuh kita. Dia mencoba menghancurkan tubuh jasmani yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa melakukan segala kehendak Allah yang sudah dirancangkan oleh Tuhan sejak dunia diciptakan, sejak anak-anak manusia diciptakan. Itu setan menghancurkan tubuh ini supaya kita tidak bisa lagi melakukan segala kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tubuh kita ini diberi sakit penyakit oleh setan, segala kuman, virus, bakteri, apa saja saudara, segala jenis sakit penyakit yang ada di muka bumi ini, itu setan limpahkan kepada kita. Bukan Tuhan. Tuhan tidak memiliki sakit penyakit di surga. Di surga semuanya baik saudara. Tapi ketika anak-anak manusia dibawa oleh setan, dilarikan oleh setan ke dunia ini, dia melakukan apa saja termasuk memberikan sakit penyakit. Lalu setan juga membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemiskinan. Kita miskin di dalam cara kita berpikir karena kita tidak mengenal firman Allah. Kita menjadi miskin secara materi. Mungkin karena tubuh kita sakit, karena kita tidak tahu bagaimana caranya kita mengelola uang. Mungkin kita hanya tergiur dengan segala macam uang dan popularitas tanpa memikirkan kesehatan kita. Sehingga kita juga hidup di dalam kemiskinan secara mental saudara. Setan melakukan apa saja dengan mempelai Kristus. Tetapi apakah Allah Bapa menyerah begitu saja dengan setan? Saudara, kita tahu Tuhan tidak menyerah begitu saja. Tetapi Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini untuk mencari mempelainya. Dan ini bisa kita lihat di dalam dua gambaran dalam perjanjian lama. Yaitu saudara, yang pertama, mempelai dicari oleh sang hamba di dalam kisah Ishak dan Rahel. Lalu yang kedua, kita melihat mempelai dicari oleh sang pengantin sendiri dalam kisah Yakub dan Ribka. Nah saudara, mari kita lihat kisah yang pertama, yaitu mempelai dicari oleh sang hamba. Kita dapat melihatnya di dalam Kejadian 24, di mana pada waktu itu Abraham sudah menjadi tua dan dia menginginkan seorang menantu atau ingin mencari seorang istri bagi anaknya Ishak. Pada waktu itu istrinya sudah meninggal dan Ishak begitu kesepian. Lalu dia memanggil bujangnya dan dia berkata, "Aku ingin kau bersumpah bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan di mana kita tinggal. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku."
Lalu saudara, Abraham mengirim bujangnya ini berangkat menuju ke Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Pada waktu bujangnya tiba di kota tersebut, dia duduk di dekat mata air di mana anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta agar perjalanannya bisa berhasil dan dia meminta tanda agar ada seorang anak gadis yang akan menawarkan minum kepada dia. Dan bukan hanya kepadanya saja, tetapi juga kepada unta-unta yang dia bawa. Dia meminta tanda seperti itu. Dan belum lagi selesai dia berdoa, saudara, datanglah Ribka ke sumur itu. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-16. Dikatakan di sini bahwa anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu, bujang ini berlari, saudara, dia menghampiri Ribka dan dia berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan Ribka tanpa ragu-ragu memberikannya, dan Ribka bukan hanya memberikan kepada bujangnya saja, tetapi dia memberi minum juga semua unta-unta yang dibawa oleh bujangnya ini. Maka hati bujang ini sangat bersuka cita, lalu dia bertanya, anak siapakah engkau? Dan Ribka menjawab, ayahku Betuel anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor. Wah, bujang ini sangat bersuka cita, saudara. Dia menganggap, wah ini dia. Aku sudah menemukan sang mempelai buat putra majikanku. Lalu singkat cerita, saudara, bujangnya ini pergi bertemu dengan orang tua Ribka dan menjelaskan tujuan daripada dia datang ke negeri Mesopotamia ini. Lalu Betuel juga sangat bersuka cita ketika mendengar cerita dari bujangnya ini dan akhirnya dia mengizinkan Ribka untuk dibawa pergi dan Ribka juga bersedia untuk dibawa ke negeri Kanaan agar dapat berjumpa dengan pengantinnya yaitu Ishak. Tibalah sang bujang ini di tempat rumah majikannya kembali dan ketika dia masih jauh, Ishak melihat bujangnya ini datang beserta dengan Ribka. Waktu mereka berjumpa, Ishak jatuh cinta kepada Ribka dan dikatakan lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah saudara, inilah kisah di mana sang bujang itu dikirim oleh Abraham untuk mencari mempelainya dan dia berhasil dan sang mempelai dipertemukan dengan sang pengantin dan akhirnya mereka menikah dan tinggal bersama-sama sebagai suami istri dan ini sangat menyenangkan hati Ishak. Lalu kisah yang kedua saudara, yaitu mempelai yang dicari oleh sang pengantin sendiri. Ini adalah kisah Yakub mencari mempelainya. Kisah Yakub pergi mencari mempelainya itu dimulai ketika dia menipu abangnya dan abangnya ini ingin membunuh dia. Ketika ibunya mengetahui hal itu, dia menyuruh Yakub untuk pergi melarikan diri ke rumah pamannya, yaitu abang daripada Ribka. Lalu Yakub pergi ke negeri Bani Timur dan di sana dia berjumpa dengan mempelainya. Pada waktu itu Yakub tiba di sebuah sumur di padang dan dia berjumpa dengan para gembala. Lalu dia bertanya kepada para gembala itu, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Lalu mereka menjawab, oh kami ini dari Haran. Oh, kenalkah kamu dengan Laban, cucu Nahor? Ya, kami kenal. Lalu saudara, Yakub kembali bertanya, selamatkah ia? Para gembala ini menjawab, iya selamat. Lihat itu, anak perempuan daripada Laban sedang menuju ke sini bersama dengan kambing dombanya. Dan ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban, saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Nah saudara, tanpa ragu-ragu, ketika Yakub melihat anak dari pamannya ini yaitu Rahel, dia langsung melakukan sebuah tindakan yang sangat luar biasa. Dia membuka mulut sumur itu, batu itu digulingkan saudara, dan dia menolong Rahel. Dia mau mengambil hati Rahel dengan membuka mulut sumur itu dan memberi minum domba-dombanya itu. Dan setelah itu ayat yang ke-11 mengatakan, kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Yakub sang pengantin begitu bersuka cita, diliputi dengan rasa haru yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan mempelainya. Saudara, tahukah Anda, ketika Anda diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai, bertempik sorak dengan suara yang sangat keras.
Bukan hanya karena Anda telah diselamatkan, tetapi pada saat yang sama, mempelai sudah direbut kembali dari tangan setan. Itulah yang membuat sorga bersorak-sorai, gegap gempita suaranya di sorga. Amin saudara. Inilah yang terjadi ketika mempelai Tuhan dipertemukan dengan sang pengantin. Nah saudara, kita tahu dalam kisah ini bahwa ternyata Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Dan untuk mendapatkan Rahel, dia harus bekerja selama 7 tahun, 7 hari di rumah Laban. Dia menyelesaikan 7 tahun lamanya seperti yang dia janjikan kepada Laban untuk bisa memperoleh Rahel. Tapi dia tertipu oleh mertuanya. Bukan Rahel yang diberikan pada hari pernikahan itu, tetapi Lea. Dan bapaknya berkata bahwa dia harus menunggu 7 hari lagi untuk bisa mendapatkan Rahel. Saudara, Yakub bersedia untuk menunggu 7 hari lagi. Dia sudah menunggu 7 tahun, apa artinya 7 hari? Tapi tahukah Anda, ketika seseorang menginginkan ketika seseorang begitu menginginkan atau sangat menginginkan sesuatu, 7 hari itu saudara, itu bisa menjadi begitu lama, begitu panjang. Tetapi sang pengantin tidak putus asa. Dia menunggu saudara 7 tahun ditambah 7 hari. Sang pengantin membayar dengan mahal untuk mendapatkan mempelainya. Saudara, Yakub tidak menjadi putus asa. Dia tetap menunggu dengan sabar. Dia tetap setia menantikan 7 hari itu berlalu untuk bisa mendapatkan Rahel menjadi mempelainya. Nah saudara, tahukah Anda, di dalam perjanjian baru, Yesus sang pengantin bukan hanya mencari mempelainya, tetapi juga mendobrak semua kultur dan kutuk, serta memandikan mempelainya dengan darahnya sendiri untuk menguduskannya, untuk membenarkannya, dan untuk menganugerahkan kemuliaannya kepada sang mempelai. Yesus mempersembahkan dirinya untuk dapat memperoleh mempelainya. Kalau Yakub membayar dengan memberikan hidupnya selama 7 tahun dan 7 hari, Yesus memberikan seluruh hidupnya saudara. Dia memberikannya sampai di atas kayu salib. Dan di sana dia mendobrak, menyelesaikan segala urusan kutuk, segala dosa, segala sakit penyakit, segala kemiskinan, segala macam bentuk kutuk termasuk kutuk keturunan. Amin saudara. Tahukah Anda? Gambaran Yesus mendobrak semua kultur, semua kutuk, semua dosa dan sakit penyakit. Itu kita bisa lihat di dalam gambaran dalam Kejadian 29. Di mana pada waktu Yakub berjumpa dengan Rahel. Dan Rahel membawa kambing dombanya untuk minum. Itu Yakub segera membuka mulut sumur itu. Padahal saudara kita tahu bahwa itu bukan sesuatu yang biasa yang dilakukan oleh para gembala di sana. Sumur yang ditutup oleh batu yang besar itu hanya boleh dibuka ketika semua gembala-gembala, semua domba atau unta-unta yang ada, kambing domba itu sudah tiba di dekat sumur itu, baru semua orang boleh menggulingkan batu penutup sumur itu. Tapi Yakub melakukan hal yang berbeda. Ketika dia berjumpa dengan Rahel, dia langsung menggulingkan batu sumur itu. Dia mendobrak kultur yang ada, dia mendobrak tradisi yang ada saudara. Dia tidak lagi melihat apakah semua orang sudah datang, apakah semua orang sudah berkumpul, apakah domba-domba itu semuanya sudah datang di sumur. Dia tidak melihat itu lagi. Dia langsung membuka mulut sumur itu. Dia mendobrak setiap tradisi. Nah Yesus naik di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semua urusan kutuk-kutuk ini saudara. Karena dia ingin melepaskan kita semua dari setiap kutuk, setiap dosa, setiap sakit penyakit, setiap kemiskinan, setiap kutuk keturunan. Dan bukan hanya ingin melepaskan dan membebaskan kita dari semuanya itu. Tetapi Yesus juga ingin memberikan kelimpahan bagi mempelainya. Yesus ingin memanjakan, dia ingin mempercantik, dia ingin menyempurnakan mempelainya. Yesus ingin memberikan air kehidupan kepada mempelainya. Dia berkata di dalam pesta pernikahan, "Akulah air kehidupan itu." Yesus mencari mempelainya. Dia membayar dengan harga yang sangat mahal. Lalu dia ingin memberikan kehidupan yang sempurna itu. Dia katakan, "Aku datang untuk memberi hidup." Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saudara, tahukah Anda? Semuanya sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus.
melalui kematian dan kebangkitannya. Sekarang dia sudah siap menantikan Anda untuk kembali kepada Dia. Yesus dengan sabar menantikan sang mempelai. Dia menunggu di sumur itu, seperti dia menunggu perempuan di Samaria. Dan ketika perempuan itu datang, dia bukan hanya memberikan pengharapan kepada wanita ini, tapi dia memberikan satu kemerdekaan, satu kelepasan yang sangat luar biasa. Dan dia berkata, engkau tidak perlu lagi kembali ke sumur ini, sebab sumur ini hanya memberikan engkau air yang melepaskan dahaga yang sementara. Tapi aku datang, aku ingin memberikan air kehidupan, dan engkau tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air sungai kehidupan. Saudara, Yesus dengan sabar menantikan kita semua. Dia serius dengan Anda. Dan dia berkata, aku serius. Seriuskah engkau?